cari tahu sebenarnya Web3 tidak sesusah itu ya. Iya bisa dibilang mungkin susah, tapi mungkin karena memang masih awam, masih not familiar aja mungkin kalian dengan tools-toolsnya. Tapi mungkin susah, tapi karena ada yang bantuin jadi tetap bisa gitu sih. Halo Builders, selamat datang kembali di Blog Dev Talk Podcast. Di sini kita akan mengulas berbagai macam proyek-proyek Web3 dan blockchain, dan kita juga akan membahas tren terkini dan potensi terkeren yang dihadirkan oleh teknologi Web3 dan blockchain di Indonesia. Saya Willis selaku host di podcast kali ini, dan hari ini saya cukup senang ya kedatangan tamu spesial. Salah satu pemenang dari event Web3 Weekend yang di co-host oleh BlockDev ID dan Koin Investasi. Jadi tanpa berlama-lama lagi, gue sambut Winston dari Enkoteki. Hai Winston, apa kabar? Mbak. Baik. Boleh perkenalkan diri Winston, backgroundnya dari mana, sekarang ngapain gitu ya, dan apakah full time di Enkoteki dan segala macam. Silakan. Ya, halo Builders. Aku Winston dari background aku dari IT. Jadi aku dulu kuliahnya IT dan juga sekarang full time di salah satu bank di Indonesia dan juga jadi cyber security. Dan sekarang Enkoteki ini aku lagi kerjain as a side project sih sama teman-teman kuliah juga. Oke, berberapa? Sekarang kita ada berenam, Kak. Oh, rame juga ya, berenam, dan Winston di sini berarti salah satu co-foundernya. Iya. Dan di bagian apa, Winston? Aku bantu semuanya, bantu tech-nya juga, jadi kayak smart contract-nya aku bantu dan lebih ke overall aja sih. Oh, oke, berarti Chief Everything Officer. Iya. Oke, Winston. Mungkin boleh tolong jelasin kali ya apa itu Enkoteki, mungkin juga namanya tuh Enkoteki itu tuh kayaknya unik banget, dan kalau dilihat dari visual logonya sangat unik dan memorable banget ya. Dan namanya sendiri juga ya cukup memorable. Mungkin boleh diceritain tuh Enkoteki itu namanya. Oke, ya kalau namanya sendiri Enkoteki ini gabungan sih. Jadi dari beberapa kata bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Yang pertama itu environment, jadi ambil EN-nya, community, ambil ko-nya, terus sama teman kita, jadi teki, jadi Enkoteki gitu sih. Oke, dan Enkoteki ini ialah sebuah Web3 project atau Web3 startup ya sekarang ya, boleh dibilang startup setelah memenangkan kemarin hackathon kemarin. Jadi what are you guys doing di Enkoteki ini? Ya, jadi Enkoteki sendiri bisa dibilang ya Web3 project, dan kalau bisa ditarik dari kayak backgroundnya itu apa, kayak kita lihat nih, especially kita mulainya di tahun lalu, itu kan NFT project semuanya naik gitu ya. Cuman masukin KTP, ada yang jual tahu goreng, tempe goreng, dan juga especially mungkin BAYC gitu yang paling terkenal ya. Nah, kita lihat kayak NFT ini tuh sebenarnya impactnya apa sih, kayak orang beli BAYC gitu, gambarnya kan monyet ya. Terus quote and quote monyet di sana itu dapat apa gitu. Nah, jadi sebenarnya lebih ke arah kita pengen bikin project yang animationnya atau kayak karakternya itu juga dapat impact. Nah, kita di sini Enkoteki itu ambil dari 6 satwa langka Indonesia. Jadi kita nanti funds yang kekumpul kita akan donate juga ke satwa langka itu. Oke. Dan itu berarti project kalian lebih ke satwa langka atau gimana? Mungkin boleh bantu perjelas lebih lengkap lagi? Ya, jadi kalau untuk karakternya sendiri sebenarnya satwa langka itu kita ambil dari ada reportnya KLHK. Jadi kayak kita kurasi yang kira-kira lucu yang mana nih, yang kira-kira bagus kalau jadi NFT. And also sebenarnya juga ke environment and community yang masih secara umum. Nah, kemarin seneng banget juga pas Web3 Weekend itu dapat input biar kita itu bisa lebih spesifik ke salah satu problem aja yang kita hadapin gitu. Karena kan environment sebenarnya cukup luas gitu ya. Kayak, ada masalah sampah. Atau mungkin kalau teman-teman builders yang ada di Jakarta, mungkin masalah udara kali ya. Kayak, udaranya ini berkabut gitu ya. Antara kabut atau polusi gitu. Ya jadi itu sih, nanti kita juga move on karena Web3 Weekend ini provide banyak inputs juga buat kita
kita pengen specify lagi sebenarnya environment ini kita mau fokusnya kemana, apakah satwa saja atau satwa plus apa dan sebagainya gitu sih Kak. Oke, I see. Berarti kalau boleh kita summarize, Enkoteki itu pokoknya ingin fokus di bidang environment dan yang bisa berimpact kepada community ya, gitu ya? Iya betul sih. Oke. Nah, kemarin tahu dari mana itu Web3 Weekend? Aku lupa ingat. Tapi kayaknya antara dari Block Dev atau dari koinvestasi. Jadi kemarin kebetulan kayak muncul tiba-tiba di feeds, di IG feeds aku kayak apa nih, kayaknya menarik deh kalau kita coba ikut gitu. Tapi sebelumnya sudah membuat project Enkoteki ini atau gara-gara hackathon ini jadi terinspirasi nih pingin membuat project Web3? Oke. Kalau untuk Enkoteki sendiri udah start di Juli 2022 sih Kak. Jadi bukan khusus untuk hackathon makanya kita bikin Enkoteki, tapi emang kita udah ada sebelum ini. Oh oke, nice. Nah setelah mengikuti hackathon ini, berarti ini pertama kali juga ya mengikuti hackathon something like this atau udah? Iya bener. Jadi kayak bener-bener pertama kali banget kayak ikutin model hackathon gini untuk si Enkoteki. Nah selain input-input yang sudah banyak didapatkan ya dari Web3 Weekend, apalagi nih yang Enkoteki atau khususnya Winston dapatkan dari acara ini biar bisa menginspirasi juga yang lain untuk ikut? Iya, mungkin selain inputs ya, maksudnya inputs itu kan lebih, menurut aku jujur paling valuable secara Web3 Weekend itu inputsnya sih. Jadi kayak apa yang bisa kita pakai ke depannya untuk ngembangin project ini lebih lagi gitu. Nah, tapi selain inputs, mungkin kalau teman-teman builders ya, mungkin kan banyak kan backgroundnya juga IT nih ya. Nah, kita di sini mungkin bisa dapat koneksi baru sih, teman-teman baru gitu, baik itu dari tim atau nanti pas lomba atau pas acaranya sendiri gitu. Jadi kayak dapat input, dapat teman, dapat new learnings juga, kayak kita ada one-on-one session gitu, ada coachnya kayak kemarin gitu. Dan itu banyak sih kayak hal-hal yang mungkin sebelumnya gak kepikiran nih kayak begini. And pas coaching session itu kita baru dapat gitu. Oke, jadi cukup happy ya. Happy dong. Mengikuti hackathon kemarin. Nah, kalau kita sekarang balik lagi ya, kita mungkin akan lebih fokus kepada Enkoteki-nya sendiri. Jadi kan tadi kan udah share ya kalau Enkoteki itu lebih bergerak di bidang environment ya kan, dan ingin berimpact kepada society. Kalau boleh di share sebelumnya, problem apa yang atau isu-isu apa yang kalian lagi pingin solve sehingga maka lahirnya Enkoteki ini? Oke. Nah kalau aku sendiri sebenarnya aku tuh bukan orang yang kayak go green banget juga, itu enggak. Cuman kayak kadang aku lihat kayak sebenarnya lingkungan nih apa ya, important but not urgent gitu. Kalau kita lapar kan important and urgent, kayak harus cepet-cepet makan, kalau enggak ya sakit perut kan. Kalau lingkungan nih kayak important tapi not urgent, kayak nggak bakal kelihatan itu akan menjadi suatu masalah sampai benar-benar terjadi. Kayak orang buang sampah, kalau nggak numpuk ya airnya tetap ngalir kan. Tapi kalau udah numpuk baru banjir gitu, baru masalah, baru jadi problem. Nah mungkin hal-hal seperti itu sih yang pengen kita coba address gitu. Apalagi satwa langka. Jadi sebenarnya awalnya ini benar-benar satwa langka doang, tapi kita lihat selain satwa langka nih ternyata banyak juga loh masalah-masalah environment yang lain gitu sih Kak. Karena kan satwa langka apa ya? Nggak tahu sih, jujur aku ngelihatnya kayak banyak organisasi yang melakukan donasi gitu ya. Tapi mostly itu fokusnya adalah untuk ke orang. Misalnya, ayo tolong Bapak X karena dia menderita penyakit Y gitu. Tapi pernah gak sih kayak kita lihat, ayo kita donasi untuk menanam pohon di hutan apa gitu. Karena sudah ditebang, sudah habis gitu. Itu kayak ratio-nya mungkin kalau bisa aku bilang itu kayak jauh gitu. Jadi kayak ini suatu segmen yang menurut aku belum orang terlalu lihat gitu sih Kak. Makanya kita pengen coba bantu di situ. Oke, dan kenapa menggunakan teknologi blockchain ini untuk membantu permasalahan yang dipikirkan? Iya, mungkin ini sih. Yang pertama itu transparansi, dan juga
transparency and also kayak bisa recursive gitu, kayak sustainable lah. Karena kalau NFT ini kan kita ada royalty ya Kak. Jadi kayak kakak beli nih NFT kita, bukan cuman one time impact, tapi misalnya kakak jual lagi, udah bosen lah NFT Nkoteki gitu, udah cobain semua utility-nya, ya udahlah pengen dijual gitu. Pas orang lain beli kan bisa dapat kita Nkoteki sendiri dapat royalty lagi dan kita bisa donate lagi. Jadi bukan satu kali donasi dan impact-nya habis, tapi berulang-ulang. Jadi sustainable. Dan transparansi itu yang tadi aku sempat mention di awal, ya itu kan pasti mungkin teman-teman builders di sini juga udah tahu gitu ya. Blockchain kan public ledger gitu. Jadi kayak tercatat gitu. Kayak kita ngasihnya kemana, jumlahnya berapa. Dan karena kita juga nggak mau nih kayak udah donasi-donasi, berapa sih dan real impact-nya ini apa sih gitu. Jadi kayak kita pengen bener-bener ini tuh semuanya terukur, jelas, dan teman-teman yang udah join juga ngeliat gitu. Bener-bener loh kayak begini gitu, as is yang ada tercatat di blockchain. Dan menurut kamu tuh blockchain tuh akan membantu atau manfaat teknologi itu menurut kamu akan sejauh apa ya? Buat Nkoteki ini? Iya, buat Nkoteki ataupun buat industri lain yang mungkin kamu sudah pernah memikirkan hal tersebut. Iya, kalau untuk blockchain sendiri, baik itu untuk Nkoteki atau in general gitu ya, menurut aku blockchain ini teknologinya masih bisa dibilang early gitu, kayak meskipun sebelum-sebelumnya udah ada kan dari beberapa tahun lalu gitu, tapi kayak utilizing blockchain ini kayak masih agak early. Dan meskipun ini kemarin aku sempat ikut semacam training gitu, dan juga kayak meskipun kayak kita sekarang banget ini kan masih bear market gitu ya, kayak semua price-nya drop, tapi sebenarnya kayak usage-nya itu malah naik gitu. Jadi kayak harganya turun, tapi yang pakai itu naik gitu. Jadi sebenarnya blockchain ini menurut aku masih bisa banget untuk dieksplor gitu sih. Dan kalau Nkoteki sendiri juga masih explore lagi sebenarnya use cases apa aja sih yang kita bisa pakai gitu untuk making impact ke environment, to community in Indonesia gitu sih. Oke, kalau kita berbahas ya masalah teknisnya. Kalau Nkoteki sendiri itu sekarang ada di chain mana? Kita adanya di Polygon. Oh, boleh tahu kenapa? Nah, jadi ini kan kita mulainya last year ya. Itu kayak kita cari-cari gitulah kira-kira chain apa sih yang cocok, paling friendly untuk kantong juga, karena kan belum ada investment gitu ya, kayak masih project-project aja gitu. Early, and kita juga cari yang kira-kira friendly nih untuk environment juga. Nah, mungkin sekarang ada beberapa blockchain chain baru yang bilangnya environmental friendly banget gitu, kayak zero emission. Nah, tapi pas itu kita ketemunya itu adalah Polygon. Dan CEO-nya itu emang katanya commit gitu, biar nggak ada carbon footprint juga dari si Polygon. Jadi bersih gitu. And tahun ini kalau nggak salah aku sempat baca reportnya, kayak dia kerjasama sama suatu kayak Carbon Institute gitu, kayak assess gitu. Sebenarnya Polygon ini satu kali transaksi itu carbon footprintnya berapa sih gitu. Dan menurut aku hanya dengan mengakses saja itu udah membantu banget. Jadi kita benar-benar bisa ngukur kayak impact ke environment-nya itu seberapa besar atau seberapa kecil gitu. Dan apa ya, selain itu mungkin ya itu ramah di kantong juga sih Kak. Ya, oke. Any technical difficulties yang kalian sedang hadapi untuk solving the issue yang sedang kalian hadapi? Kalau technical difficulties mungkin lebih ke arah dulu pas kuliah itu nggak sempat diajarin mengenai smart contract. Jadi mungkin aku bisa dibilang aku angkatan COVID gitu ya. Ada sebagian itu yang COVID, maksudnya pas zaman-zaman COVID pas kita lagi lockdown gitu kan. Nah itu belum ada tuh Kak belajar mengenai blockchain atau mengenai smart contract. Jadi kayak quote and quote masih baru gitu. Jadi tapi kayak as long as kita learning, dan juga biasa itu kan ada community gitu tuh Kak. Itu helpful banget sih. Jadi kayak kita tanya, biasanya mereka baik-baik banget, mereka jawabin gitu. Oke, kalau Winston sendiri belajar dari mana? Web3 sama ya anything like you're doing right now? Kalau aku dari internet sih jujur. Dari internet sendiri?
dari internet sendiri dan juga nanya-nanya di community-nya gitu. Oh, Kayak oke. aku nggak bisa nih nge-minting padahal udah ngikutin nih cara-caranya begini-begini kok nggak bisa ya, masih nge-stuck gitu. Akhirnya nanti ada yang jawabin gitu. Menjadi malaikat penolong untuk Jadi pesannya untuk para builders di luar sana ataupun calon builders, sebenarnya yang penting curiosity ya. Cari tahu sebenarnya Web3 tidak sesusah itu ya. Iya, bisa dibilang mungkin Susah, tapi mungkin karena memang masih awam, masih not familiar aja mungkin kalian dengan tools-toolsnya. Tapi mungkin susah, tapi karena ada yang bantuin jadi tetap bisa gitu sih. Berarti di Enkoteki sendiri how many developers atau builder di dalamnya? Kalau developers mungkin adanya aku untuk smart contract dan juga ada satu lagi yang untuk bantuin di websitenya sih Kak. Jadi cuma 2. Udah boleh spill gak sih roadmap ke depannya dari Enkoteki? Ya kalau untuk Enkoteki ini sendiri sebenarnya secara kayak NFT-nya, smart contract-nya itu kita udah ready, kayak all the pictures ready gitu ya. Tapi kita lebih menunggu our community itself gitu, kayak mungkin kayak Discord community dan juga followers kita di Instagram, di Twitter. Jadi pas kita launch juga memang ada yang menanggapi gitu di that end gitu. Jangan sampai kayak kita launch terus nggak ada apa-apa gitu. Jadi kita masih also moving on dengan marketing ini. And also ya kedepannya kalau udah sold out, kita juga bisa nih langsung untuk donasi. Dan donasinya ini kan tadi aku bilang ada 6 satu angka tuh Kak. Nah itu nanti kita lempar ke holdersnya. Kalian maunya donasi ke yang mana nih? One of the 6 satu langkah ini. Dan kita bisa mulai untuk building business juga yang having impact on environment and also community. Mungkin roadmap-nya kurang lebih masih di situ sih Kak. Oke. Gitu. Dan ini berarti sekarang lagi on the developing side ya? Ya, more on marketing actually. Jadi kayak lagi bener-bener di building the community, building the community channels gitu ya. Yes. Mungkin boleh sharing ada di mana saja channel-channel kalian? Kita ada di Instagram, ada di Twitter, TikTok, and also yang paling baru Threads. Namanya apa? @Enkoteki, ENCOTEK. Oke. Sesuai nama brandnya ya? Yes, as our name. Nah, untuk teman-teman yang penasaran nih, Enkoteki mau participate ya, to be one of your user atau your holder, itu boleh di-spill gak caranya gimana gitu loh? Mungkin dan benefitnya apa aja sih? Oke. Kalau caranya, mungkin sekarang teman-teman bisa nih untuk follow social media tadi yang udah sempat kita mention, itu ada channel kita lumayan banyak juga. Sekarang kita masih kasih semacam education gitu ya on environment and also on Web3 gitu, kayak crypto, NFT, metaverse. Itu kayak kita ada education yang emang lebih ringan lah sifatnya gitu, bukan yang kayak mungkin kalau Block Dev kan IT stuff gitu, kayak coding. Kalau kita bener-bener ringan gitu, jadi bisa dimengerti dengan mudah juga lah ya oleh orang-orang yang memang bukan non-developer gitu bisa dibilang. Nah terus nanti teman-teman follow aja, nanti kita akan stay tune gitu, maksudnya kayak stay updated di sana gitu. Social media kita, every one of them also updated gitu. Jadi tenang aja, pasti dapat kabar gitu kalau emang udah launch atau emang kita ada acara apa. Dan kalau benefits, talking about benefits, of course teman-teman di sini bakal bisa langsung making an impact gitu ya, directly also on the environment and community. Karena sebagian, that is 25% dari funds yang kekumpul, jadi bukan dari profit nih Kak. Kayak belinya berapa, 25% dari harga beli itu akan kita donate. Karena kalau profits kan kayak agak abu-abu gitu ya. Iya, benar-benar. Kayak nanti kita bilang, iya profit kita kecil, jadi bisa donate-nya cuma segini gitu. Tapi kita maunya kita transparent, jadi kita donate-nya dari harga beli teman-teman. Itu 25%, and 50% ini kita akan build business. Nah bisnisnya apa? Yang having impact on environment, on community. Let's say cafe ramah lingkungan yang promote juga alternative foods. Misalnya kulit pisang bisa dijadiin makanan apa gitu ternyata ya. Dan kita coba promote itulah. Nah
nanti teman-teman dapat apa? Itu kan bisnisnya Enkoteki gitu kan ya, bukan bisnisnya teman-teman. Nah, teman-teman di sini sebenarnya dapat ownership juga. Jadi bisa dapat dividends kayak holdersnya ini ABC gitu ya. Nanti kita akan bagi dividends ke ABC itu. And also dan saat teman-teman nih atau Kak Willis shopping di tempat kita ya, kayak belilah makanan di cafe. Tunjukin nih, aku punya nih NFT Enkoteki. Nanti also kita bisa dapat discount saat transaksi ke business site itu. Oke. Gitu. Dan kita juga lagi coba untuk kerjasama sama UMKM di Indonesia, SMEs lah, small business, untuk provide discount ke teman-teman yang punya NFT-nya Enkoteki. Jadi bukan cuma di tempat kita, tapi juga di tempat-tempat yang lain, UMKM favoritnya teman-teman. Gitu. Jadi kita stay tune aja ya dengan update-nya di semua marketing channel atau social media channelnya Enkoteki, dan semoga bisa menjadi the first holders atau whitelist ya mungkin juga ya. Yes, whitelist holdernya. Nah, sebelum kita menutup conversation kita, mungkin boleh share kesan dan pesan ketika mengikuti event Web3 Weekend kemarin. Ya, kalau kesan dan pesan, kalau singkatnya sebenarnya happy. Ya maksudnya selain karena menang ya, kalaupun quote and quote kayak nggak menang pas itu, tapi jujur banyak banget learnings yang didapat, inputs, new friends, banyak sih. Maksudnya kayak aku nggak kalau misalnya kayak kita bilang transaksi ya, aku keluarnya banyak, dapatnya banyak, tapi ini aku nggak keluar apa-apa, dapatnya banyak gitu, kayak banyak hal yang bisa aku dapetin gitu melalui Web3 Weekend kemarin. Jadi so happy bisa ketemu Kak Willis juga kan, baru pertama kali, dan teman-teman yang lain juga, teman-teman builders yang lain pas acara itu gitu sih Kak. Congrats ya udah menjadi pemenang ketiga dari Web3 Weekend. Thank you Kak. Dan berapa selection ya kemarin ya, dari 200 ya? 200 selection ya? 160 atau 200, 160 sih. 160 ya. 160. Berarti bisa menjadi pemenang ketiga itu di hackathon pertama Web3 di Indonesia, itu adalah prestasi yang sangat bersejarah nih. Iya, kan bersama pemenang-pemenang lain ya. Iya. Bersejarah banget. Wow. Buat kita sendiri. Thank you. Buat kita sendiri ini sih boost our confidence juga, kayak berarti ini kayak suatu project yang oke gitu loh, bukan yang kayak nggak bisa nih projectnya, tapi kayak oke lah gitu sampai bisa juara 3 gitu sih. Oke. Semoga Enkoteki tetap operating ya, tetap keep doing. Amin. Gitu, tidak pernah menyerah, karena kan kita lagi di market yang yang bear, namun tetap semangat dan bisa tetap menginspirasi teman-teman lain. Any closing statement dari Winston? Closing statement mungkin untuk teman-teman builders di sini ya, meskipun di bear market, keep building, dan juga keep learning, having curiosity tadi yang sempat Kak Willis juga mention ya, dan jangan lupa dong untuk follow Enkoteki di channel-channel kita. Mungkin kalau teman-teman familiar Instagram, boleh Instagram atau Twitter atau Threads atau TikTok juga boleh sih. Jadi kayak happy juga untuk teman-teman bisa kasih input ke kita, kayaknya bisa deh smart contract kamu dibeginiin gitu, atau kayak kayak bisa nih tambahin utility ini dan itu. Kayak we are really open, dan we hope to see you juga on our community. Oke. Thank you Winston untuk kesediaannya dan waktunya mampir ke rumah kita, rumah podcast Blog Dev kita kali ini. Dan thank you juga buat builders, teman-teman builders yang senantiasa menonton podcast kami. Jangan lupa untuk ikutin terus perkembangan dunia Web3 dan blockchain bersama Blog Dev ID di Telegram kita. Di website kita juga blogdev.id untuk belajar hal-hal yang mendasar dan fundamental mengenai blockchain dan Web3. Jadi mari kita belajar bersama, ikut serta dalam perkembangan teknologi kita. Saya Willis, host kali ini, izin pamit dari talk show hari ini. Thank you sekali lagi Winston, dan congrats untuk menjadi pemenang ketiga, masih muda gini. Thank you Kak. Ya kan? Thank you. See you again semuanya, dan see you again builders. Bye. Bye-bye.